Geda gede geda oh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zara dengan NIM 8040240155. Di sini saya akan membahas kasus kegagalan sistem informasi dengan judul Evaluasi Strategis Reaktif Pasca Serangan Ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Perkembangan sistem informasi digital meningkatkan efisiensi layanan publik, namun juga memperbesar resiko kegagalan sistem akibat serangan cyber. Salah satu insiden besar di Indonesia adalah serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS tahun 2024 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiko yang muncul, resiko yang seharusnya dapat diantisipasi, kesalahan dalam pengolahan resiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif, kualitatif berdasarkan sumber berita dan laporan resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya manajemen risiko dan strategi pencegahan menjadi aktor utama besarnya dampak kegagalan sistem. Sistem informasi menjadi tulang punggung layanan publik dan pemerintahan. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi membuat gangguan sistem dapat berdampak luas. Salah satu ancaman utama adalah serangan ransomware, yaitu serangan cyber yang mengenkripsi data dan meminta tebusan agar dapat dipulihkan. Kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS menunjukkan bagaimana kegagalan sistem informasi dapat mengganggu layanan imigrasi dan lembaga pemerintah lainnya. Kasus yang dibahas terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 di Pusat Nasional Sementara 2 PDNS 2 Surabaya akibat serangan ransomware Brandkeeper yang merupakan varian dari Lockbit 3.0. Korban insiden ini mencakup 282 instansi pemerintah termasuk kementerian lembaga dan pemerintahan daerah, serta masyarakat umum yang mengandalkan layanan digital pemerintah seperti layanan imigrasi di bandara yang sempat terganggu. Resiko yang muncul meliputi tidak tersedianya data karena dienkripsi oleh ransomware, terhentinya layanan publik, kerugian finansial akibat biaya pemulihan dan potensi tebusan, penurunan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah, serta ancaman terhadap keamanan nasional. Resiko teknis yang mendasari antara lain hanya 2% data yang di backup, tidak adanya tim CSIRT yang siap merespon insiden secara cepat, serta lemahnya tata kelola keamanan cyber dan manajemen risiko proaktif. Risiko tersebut seharusnya bisa diantisipasi karena serangan ransomware merupakan ancaman yang sudah dikenal luas secara global dan standar internasional seperti ISO IEC IEC 27001 dan
ISO atau IEC 27035 telah memberikan panduan lengkap untuk pencegahan dan respon insiden sebagai infrastruktur krisis nasional. PDNS 2 seharusnya memiliki rencana cadangan disaster recovery backup berkala yang wajib tim respons insiden tetap serta simulasi penanganan serangan sehingga serangan dapat diminimalkan atau bahkan dicegah. Kesalahan dalam pengolahan risiko terlihat dari penerangan strategis yang bersifat reaktif, bukan proaktif, seperti tidak mewajibkan backup data kepada tinen karena dianggap opsional, tidak membentuk tim CSIRT, minimnya SDM ahli keamanan cyber, kurangnya implementasi manajemen risiko sesuai standar ISO, serta tidak adanya dokumentasi kontak darurat dan saluran komunikasi resmi selama krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan kesiapsiagaan tidak diprioritaskan, sehingga organisasi hanya bisa bereaksi setelah insiden terjadi. 5. Rekomendasi perbaikan mencakup dua aspek, yaitu strategi reaktif dan proaktif. Untuk strategi reaktif, direkomendasikan mendokumentasi daftar kontak dan saluran informasi resmi, menetapkan protokol komunikasi standar, mendefinisikan komposisi tim respon termasuk keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan, serta melakukan pelatihan berkala. Sedangkan untuk strategi proaktif, direkomendasikan membentuk tim CSIRT khusus mewajibkan seluruh tenan melakukan backup data ke cloud site, misalnya di Batam mengimplementasikan manajemen risiko sesuai ISO, serta memperkuat tata kelola keamanan cyber melalui audit berkala dan pembaruan SOP keamanan. Dan rekomendasi ini bertujuan agar strategi reaktif lebih efektif dan strategi proaktif mampu mencegah atau meminimalkan dampak serangan cyber di masa depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.